Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, how are you today? Pagi ini kita akan belajar tentang surat An-Nas, surat Al-Kautsar, dan surat Al-Kafirun untuk kelas 2 SD Al-Gondori. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah teman-teman, sekarang sudah siap ya? Kita akan belajar. Yang pertama adalah tentang surat An-Nas. An-Nas itu artinya adalah manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Merupakan surat penutup dalam Al-Quran karena letaknya itu paling terakhir di Al-Quran. Surat yang ke-114. Surat An-Nas turun di kota Mekah, makanya tergolong sebagai surat Makkiyah. Teman-teman pasti sudah hafal kan surat An-Nas? Sekarang kita bersama-sama melafalkan surat An-Nas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pesan dari surat An-Nas. Dalam surat An-Nas ada pesan yang diberitakan kepada kita, kepada manusia, yaitu perintah kepada manusia agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik itu kejahatan dari jin maupun dari manusia. Kemudian perintah untuk berdoa hanya kepada Allah dan mewaspadai semua jenis bisikan setan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan. Selanjutnya adalah surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat, merupakan surat ke-108 di Al-Quran. Surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah, makanya termasuk sebagai surat Makkiyah. Sekarang kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang terkandung dalam surat Al-Kautsar yaitu ada 2. Yang pertama adalah perintah untuk senantiasa bersyukur, yaitu bersyukur dapat dilakukan dengan melaksanakan sholat dan berkurban, dan juga bisa dengan melakukan hal-hal yang baik yang lainnya seperti bersedekah, kemudian menuntut ilmu atau belajar dengan sungguh-sungguh. Senyum pun kepada sesama manusia atau kepada teman itu juga merupakan sedekah. Kemudian orang yang tidak bersyukur itu disebut orang kufur. Perintah yang kedua atau pesan yang kedua yaitu larangan untuk membenci Rasulullah. Rasulullah itu adalah kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau adalah pemimpin kita atau khalifah kita yang membimbing kita pada jalan yang benar. Kita harus senantiasa mencontoh perilaku beliau. Kita harus mempelajari sunnah-sunnah beliau.
teman-teman, yang selanjutnya adalah surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang yang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak mempercayai adanya Allah. Surat Al-Kafirun turun setelah surat Al-Ma'un. Terdapat di Al-Quran pada urutan ke-109. Surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun turun di kota Mekah, makanya termasuk sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun menceritakan ketika orang-orang kafir berunding dengan Rasulullah. Orang-orang kafir mengajak bertukar peribadatan atau cara beribadah dengan Rasulullah. Dalam surat Al-Kafirun dijelaskan perbedaan ibadah yang jelas. Umat Islam beribadah dengan cara menyembah Allah, dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, naik haji. Sedangkan orang-orang kafir itu beribadah dengan cara menyembah berhala, patung, dan lain sebagainya. Di sini jelaskan teman-teman kalau umat Islam itu menyembah Allah, sedangkan orang kafir itu menyembah yang lain. Nah, di sini kita sudah tahu kalau peribadatan kita atau cara beribadah kita sudah berbeda. Makanya turun surat Al-Kafirun yang menjelaskan bahwa umat Islam dan orang yang beragama lain itu berbeda cara beribadah. Setelah kita belajar tentang surat An-Nas, Al-Kautsar, dan Al-Kafirun, sekarang kita belajar tentang harokat, yaitu tanda baca Al-Quran. Harokat itu berguna untuk membedakan bunyi, sedangkan makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Di antaranya harokat itu ada 8 ya teman-teman. Yang pertama adalah fathah, yaitu garis miring yang berada di atas huruf. Hanya ada satu garis miring yang ada di atas huruf disebut fathah. Apabila huruf bertanda fathah akan dibaca A. Kemudian kasroh, satu garis miring yang ada di bawah huruf akan dibaca atau akan berbunyi I. Sedangkan domah adalah tanda baca yang ada di atas huruf, bentuknya seperti angka 9 tapi miring. Huruf yang diberi tanda doma akan berbunyi U. Kemudian fathatain, yaitu 2 fathah atau 2 garis miring yang ada di atas huruf. Huruf yang bertanda fathatain akan berbunyi An. Kasrohtain yaitu 2 kasroh atau 2 garis miring di bawah huruf. Huruf yang berharokat kasrohtain akan berbunyi In. Kemudian domahtain, yaitu domah diberi garis di atasnya, atau teman-teman bisa melihat ya, itu nomor 6, bentuknya seperti itu, namanya domahtain, berada di atas huruf. Huruf yang berharokat domahtain akan berbunyi Un. Selanjutnya adalah tasydid, seperti huruf B atau seperti angka 3 tapi miring berada di atas huruf, yaitu huruf sebelumnya dibaca lebur atau ke dalam huruf berbaris, kemudian dibaca sesuai barisnya, atau lebih singkatnya, apabila ada huruf yang bertanda tasydid itu membacanya dileburkan. Kemudian yang ke-8 yaitu sukun, seperti tanda bulat atau juga bisa ditulis dengan tanda seperti koma kecil di atas huruf. Huruf yang diberi tanda sukun itu artinya mati atau tidak dibaca. Nah teman-teman, setelah kita belajar tentang harokat, kita akan belajar tentang contoh perubahan huruf hijaiyah dan cara membacanya. Huruf hijaiyah kemarin kita sudah belajar ya teman-teman, bagaimana cara menulisnya apabila digabung atau digandeng. Nah, kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Kalau menulis huruf hijaiyah itu ditulis dari arah kanan. Contohnya adalah yang pertama adalah langiba. Kalau ditulis digabung itu bentuknya seperti itu ya, langiba. Bacanya langiba.
dan seterusnya. Yang terakhir yaitu khosyi'an. Lihat perubahannya ya teman-teman. Kho itu kalau di depan menjadi seperti itu, kemudian shin seperti itu, kemudian ain seperti itu. Bacanya khosyi'an. Teman-teman, pada tahap ini atau pada video ini, bila teman-teman masih bingung, bisa bertanya kepada orang tua atau kepada ustazah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron katsir semua teman-teman kelas 2. Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat dalam belajar. Selanjutnya, kerjakan tugas yang akan ustazah berikan di grup WhatsApp ya teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.